Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori atau materi dalam ilmu pragmatik, yaitu prinsip kerjasama. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari pengertian prinsip kerjasama. Dan poin yang terakhir atau yang kedua, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan salah satu percakapan dalam ilmu pragmatik atau salah satu prinsip percakapan yang ada dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur atau antara pengucap dan lawan pendengarnya dalam sebuah percakapan. Dalam sebuah percakapan, kerjasama yang dimaksud berhubungan dengan aturan yang diujarkan. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat, ringkas, dan selalu pada persoalan. Hal tersebut dirangkum dalam maksim-maksim yang terdapat dalam prinsip kerjasama. Sedangkan pengertian prinsip kerjasama menurut Grace, prinsip kerjasama itu sendiri adalah suatu kesepakatan dalam lingkup komunikasi yang sesuai dengan tujuan logis serta memiliki hubungan antara penutur dan mitra tutur. Sebuah percakapan atau komunikasi mengarahkan penyamaan konsep antara penutur dan mitra tutur yang semula terdapat perbedaan dengan cara yang pertama yaitu menyampaikan tujuan jangka pendek, meskipun tujuan tersebut pada akhirnya bisa saja berbeda. Yang kedua, menyatukan sumbangan partisipan untuk saling menyampaikan pendapat mengenai hal yang sedang dibahas. Di sini, antara penutur dan mitra tutur terwujud hubungan saling membutuhkan informasi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu penutur dan mitra tutur memiliki konsepsi yang sama bahwa suatu percakapan berlangsung dengan suatu pola yang besar dan adanya hubungan antara keduanya mengenai hal-hal yang dibicarakan. Baiklah, masuk kita kepada poin yang kedua, jenis-jenis prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu prinsip kuantitas. Pengertian dari prinsip kuantitas ini sendiri adalah merupakan suatu informasi yang diberikan antara penutur dan mitra tutur yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini menurut Grace dalam Rani, itu pendapat dari Grace. Jika informasi apabila disampaikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tujuan akan lebih mudah dipahami daripada ditambahkan sehingga akan terjadi kesulitan dalam memahami. Ketika informasi disampaikan secara berlebihan, dapat mengakibatkan salah fokus pembicaraan. Berikut ini adalah contoh penerapan prinsip kuantitas percakapan dalam pengadilan. Sang hakim berkata, "Berapa kali saudara mengayunkan pedang itu ke tubuh Khan?" Kemudian terdakwa menjawab, 1 kali. Dalam percakapan di atas, memenuhi prinsip kuantitas. Kenapa? Karena terdakwa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dari hakim dan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan suatu prinsip dari kuantitas tersebut. Kemudian masuk prinsip yang kedua dari prinsip kerjasama. Jenis yang kedua dari prinsip kerjasama yaitu prinsip kualitas. Pengertian dari prinsip kualitas tersebut merupakan suatu informasi yang disampaikan bersifat yang memiliki sifat logis dan sesuai dengan fakta. Ini juga menurut dari Grace. Logis berarti dapat diterima oleh akal sehat. Informasi yang disampaikan haruslah sesuai fakta yang ada. Dalam sebuah percakapan, tidak ada atau tidak diperbolehkan menyampaikan suatu informasi yang masih belum tentu kebenarannya atau bisa kita sebut dengan istilah sekarang hoax. Kemudian, ketidakjelasan informasi yang diberikan akan membuat mitra tutur bimbang dalam menerima informasi. Setiap komunikasi adalah hal-hal atau kejadian yang berupa fakta. Sebagai penutur atau yang memberi informasi, pada awal percakapan perlu adanya mempertanggungjawabkan yang dikatakan dan dinyatakan. Bukti-bukti dalam menyampaikan informasi perlu diutarakan, sehingga mitra tutur memiliki persepsi yang sama dengan penutur atau saling sinkron antara apa yang dikatakan penutur dan apa yang ditangkap atau yang dipahami oleh mitra tutur. Komunikasi yang dilakukan pun akan memberikan manfaat bagi keduanya dan tidak sia-sia. Prinsip kualitas ini, jika dipahami secara mendalam, memiliki fungsi yang sangat penting. Prinsip ini juga memiliki tujuan yaitu menyampaikan informasi yang dengan sesuai fakta yang ada, sehingga dapat berfungsi pula sebagai
meminimalisir isu-isu yang tidak benar. Adapun contoh dari prinsip kualitas ini adalah hakim. Hakim berkata, kamu yang melaporkan. Kemudian saksi menjawab, ya. Kemudian hakim bertanya lagi kepada saksi yang B, mengapa dilaporkan? Karena kemudian B menjawab, dia kehilangan loh Pak. Dari percakapan di atas memenuhi prinsip kualitas. Jawaban saksi A dan B sesuai dengan realitas sebagai saksi. Jadi sebagai saksi sudah sewajarnya melaporkan kejadian yang diketahuinya. Oke, saya jelasin sekali lagi. Hakim bertanya kepada saksi A, apakah kamu yang melaporkan? Kemudian saksi A menjawab, iya. Dan kemudian hakim kembali bertanya, tapi kepada saksi B, mengapa dilaporkan? Kemudian saksi B menjawab, itu nama, karena itu kehilangan. Dari pengertian disebut sudah dijelaskan antara jawaban dari saksi A dan saksi B memiliki kesamaan dan kefaktaan yang sesuai karena dia merupakan saksi. Masuk kita kepada poin C dari jenis-jenis prinsip kerjasama. Poin C atau yang ketiga yaitu prinsip hubungan. Pengertian dari prinsip hubungan ini merupakan sebuah informasi yang disampaikan yang berhubungan dengan topik komunikasi. Komunikasi yang dilakukan harus berhubungan antara pernyataan penutur dan mitra tutur, yaitu dalam hal pernyataan atau pertanyaan dan jawaban yang disampaikan. Penutur dan mitra tutur haruslah berkonsentrasi sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Hal yang paling penting dalam komunikasi yaitu adanya keterkaitan topik antara pernyataan dari penutur dan mitra tutur. Keterkaitan inilah yang akan membuat partisipasi antusias atau yang akan membuat partisipan antusias dalam melakukan pembicaraan. Selain itu, latar belakang yang sama akan mendukung berjalannya prinsip hubungan ini. Misalnya pembicaraan antara petani dengan bos beras. Dari contohnya tersebut, misalnya seorang bos dan petani itu membutuhkan atau saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi percakapan mereka itu tersebut memiliki keantusiasan yang bisa didengar. Karena seorang bos tentu juga membutuhkan yang namanya petani. Bos beras juga membutuhkan namanya petani dan begitu juga sebaliknya. Seorang petani juga membutuhkan bos atau orang yang membeli hasil pertaniannya. Menang loh. Go. Dan poin yang terakhir dari jenis-jenis prinsip kerjasama yaitu prinsip cara. Pengertian prinsip cara adalah suatu informasi yang disampaikan dengan jelas, disertai bukti dan teratur. Teratur memiliki tujuan agar pernyataan disampaikan secara rapi atau berurutan dan komunikasi berjalan dengan adil tanpa adanya perebutan kesempatan berbicara. Ini paling banyak kita temui di diskusi ataupun di perdebatan. Hal ini antara penutur dan mitra tutur haruslah sama-sama saling menghormati, mendengarkan apa yang dikatakan dan apa yang dijawab jika salah satu partisipan telah berhenti berbicara. Selain itu, informasi haruslah disampaikan dengan jelas tanpa harus bertele-tele. Jika prinsip kuantitas, kualitas, dan hubungan mengenai apa yang dikatakan, maka di prinsip cara ini merupakan bagaimana mengatakannya atau membahas tentang bagaimana cara untuk mengatakannya. Mungkin hanya sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu materi yang ada dalam ilmu pragmatik, yaitu materi mengenai prinsip kerjasama. Apabila ada kesalahan, mungkin teman-teman sekalian bisa membenahi atau mengomentari. Dan itu adalah merupakan sebuah hak dan kewajiban kita. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.